Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak, yaitu berpakaian secara Islami. Yang mana dalam mempelajari studi Islam banyak hal atau materi yang dapat kita ketahui. Nah, salah satunya adalah adab berpakaian menurut syariat agama Islam, yaitu bagaimana tata krama dan etika seorang muslim dalam memakai pakaian yang bernuansa religius sewajarnya. Dan seorang itu memakai pakaian yang sesuai karena pakaian dan sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang itu muslim. Nah, di sini Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan seorang muslim. Nah, di sini mengapa berjilbab itu wajib bagi seorang wanita? Nah, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat bagi wanita dan diperintahkan oleh Allah untuk menutupinya. Aurat wanita dapat mengundang kemaksiatan bagi orang yang melihatnya. Menutup aurat dapat menghindarkan wanita dari kezaliman orang lain. Selain daripada itu, bisa mengangkat derajat dan martabat wanita di hadapan Allah maupun masyarakat. Nah, mengapa Allah mengutuk wanita yang memakai pakaian pria dan begitu pun sebaliknya? Karena Allah menciptakan manusia dengan sesuai dengan kodratnya, wanita sebagai wanita dan pria sebagai pria. Nah, di sini seorang muslim tidak akan diterima amalan sholatnya apabila masih kelihatan auratnya walaupun hanya sehelai rambutnya. Jadi maksudnya ketika kita sholat ataupun keluar dari rumah, rambut kita itu harus ditutup. Maksudnya sebagai seorang muslim kita itu harus berjilbab yang rapi secara syar'i, yang tidak mengumbar dada dan sebagainya. Di sini dalam beberapa hadis telah dijelaskan sangat dilarang bermegah-megahan, membangga-banggakan barang yang dikenakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang sombong. Bisa dipikirkan dan ditelaah dalam karena Allah saja pemilik semesta alam tidak pernah sombong kepada makhluknya. Kepada kita mesti sombong di hadapannya. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh sombong, karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berpakaian secara muslimah itu ya tidak menampakkan tubuh, tidak berpakaian ketat, tidak transparan, tidak pas body. Berpakaian muslimah itu contohnya seperti berpakaian syar'i, intinya tertutup dan tidak ketat. Nah, di sini yang kedua yaitu perintah untuk berperilaku jujur. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa berperilaku jujur akan mengantarkan kita pada kebaikan. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Nah, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan yang membiasakannya diri berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Nah, sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Nah, siapa yang berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan jujur atau berkata benar, karena perkataan benar itu akan membimbing dan mengarah ke jalan kebaikan, sedangkan perkataan dusta akan mengarah ke jalan keburukan. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa macam sifat jujur dalam Islam. Di dalam agama Islam ada sifat-sifat jujur yang harus dipahami, yaitu siddiq al-qalbi. Maksudnya sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya, dalam berniat tentunya disertai keikhlasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, siddiq al-hadis. Siddiq al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Dan siddiq al-amal. Siddiq al-amal adalah siddiq jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya.
Jujur dalam melakukan suatu perbuatan merupakan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada siddiq alwat. Siddiq alwat adalah jujur yang diterapkan oleh manusia dalam mendapati janjinya kepada orang lain, tidak hanya janji kepada orang lain, namun juga janji kepada dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu siddiq al-hal. Siddiq al-hal adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Jadi itulah macam-macam jujur, berperilaku jujur. Dan di sini ada hikmah orang yang berperilaku jujur. Nah, sebagai seorang muslim yang selalu berperilaku jujur akan diberikan hak-hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendapatkan pahala untuk akhirat, namun juga ada balasan di dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.